akhir zaman ini manusia sudah aneh-aneh. Zamannya zaman edan. Tetapi kalau kita ikut edan, ya kita jadi orang edan sungguhan. Ada seorang Habib yang mengatasnamakan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, tapi ngaploki serandal karo wong liyane. Artinya apa? Gawe gelo. Itu ada ya di media itu ya ta? Tetapi ada juga yang sifatnya bagus, barang kentrung, tumplak tuplung, ya solawatan barang. Ning ya sok ngelok-lok di wong, ngelek-elek wong. Itu juga ada. Itu apa sebabnya? Ya sebabnya hati itu berbolak-balik. Atine menungso itu berbolak-balik. Kadang berjiwa setan, kadang berjiwa Tuhan. Kadang kelakuane setan, kadang kelakuane budi luhur. Mula 2020 tahun ini munculnya menungso sing kaya aku. Apa wae payu, nyanding apa wae sarwa patut. Becik bakal ketitik, ala tetep bakal ketara. Yang namanya baik tetap akan kelihatan, ya ta? Nah, jadi kenapa harus seperti itu? Lah, ada juga yang nakale pol-polan. Ada juga habib-habib yang natangi pemerintah. Ngamuk raka-ruangan, kalah ngelok-lokne. Ya itu karena berbolak-balik, bukan karena keturunannya. Kalau saya ini tidak memandang siapa Anda, karena ajaran yang saya bawa itu tidak memandang siapapun itu. Tetapi tontonan kelakuane gawe gelo, gawe kuciwa, apa gawe lega. Nah, artinya apa? Terkutuk atau terpuji. Ya, oleh karenanya semuanya saja mari kita ngaji bersama-sama ya. Ngajinya apa? Tentang setan dan tentang Tuhan. Tentang setan kita ngajinya sepele saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waduh, ini ngaji pantes-pantesan saja lah. Tapi saya artikan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Nah, aku ini manusia berlindung kepada Allah, kepada Tuhannya manusia, Tuhannya aku. Kalau Tuhanmu ya monggo siapa saja namanya. Yang penting tidak disekutukan saja, udah jos ya dah. Siapapun boleh namanya, tapi tidak disekutukan. Kalau disekutukan tidak boleh ya. Oleh karenanya aku berlindung pada Tuhanku yang namanya Allah. Dari setan yang terkutuk. Nah, setan itu apa? Setan itu perilaku, perbuatanku yang terkutuk. Jadi aku ini bisa jadi setan, bisa jadi bersifat Tuhan. Ya tak? Artinya apa? Bisa terpuji, bisa terkutuk. Nah, para kiai, para ustadz, para habib juga menyebut setan itu. Tetapi karena hatinya berbolak-balik, kadang lupa, kadang juga jadi setan itu sendiri. Nah, kalau jadi setan apa? Nah, tidak dapat perlindungan Tuhan. Nah, jadi setan pasti dimusuhi. Nah, tidak akan dapat pertolongan. Umpama aku ini, perbuatan saya terkutuk, pasti yang saya perbuatin terkutuk tadi. Mengutuk saya, yang perlu ngaplok saya. Loh, itu contohnya begitu. Itu contoh saja. Jadi para tadi
para habib, para kiai, para ustadz, monggo ngaji bareng. Mengetahui tentang setan itu siapa. Nah, setan itu ya kamu, ya saya, ya yang lainnya ketika berbuat terkutuk. Jadi mesinnya manusia itu ada dua, ya kan? Kadang mesinnya itu setan, kadang mesinnya Tuhan. Nah, disitulah panggonan atau tempat an'amta alaihim mendapat nikmat bersifat punya sifat ketuhanan, maghdubi alaihim dimarahi oleh Tuhannya. Nah, bersifat jadi setan, perakuannya jadi setan. Jadi ojo gumun, jangan heran karena keturunannya. Saya ini, wah, keturunan Nabi, harus kita sanjung-sanjung. Wah, saya ini misalnya ya, Habib, harus kita sanjung-sanjung. Boleh saja menyanjung itu boleh. Ya, tetapi jangan berbuat yang terkutuk biar selalu disanjung. Lah kalau cuma keturunan Nabi, lah aku ini asli keturunan Nabi juga. Lah kamu pikir apa? Dipikir cuma Habib atau siapa saja yang punya keturunan Nabi. Saya ini keturunan Nabi yang tertua. Rumangsamu gimana? Semua seperti saya ini keturunan Nabi yang tertua. Kalau yang mengatakan tadi kan Nabi yang muda, ya. Nah kalau saya ini asli keturunan Nabi Adam kok piye? Ya tuh, wajib diakui kalau ini juga keturunan Nabi. Jadi orang memandang dapur buki sopo, ya. Nek sing dipandang itu bahwa kamu terpuji atau terkutuk. Yang terpuji kamu dapat perlindungan Tuhan. Nah, akan diberi nikmat. Nah, akan diberi nikmat yang besar. Nah, tetapi kalau jadi setan, maghdubi alaihim, yakal dinesoni karo gustine lan karo tangga teparune. Nah, juga dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Ya, atau yang lainnya. Sekarang ini kan selain tetangga kan ada tetangga yang lainnya. Nah, pertemanan melalui media sosial itu. Nah, itu tetangga yang lainnya itu. Nah, jadi agar semuanya tidak terkutuk, maka harus minta perlindungan kepada Tuhannya. Nah, jangan merasa sudah besar dulu. Saya anaknya orang besar, saya anaknya kiai, saya anaknya ustadz, saya anak habib, bahkan saya anak dari seorang nabi misalnya begitu. Hele belgedes, orang jamin kalau perbuatanmu terkutuk, ya tetap baik kamu itu setan, ya dah. Nah, tidak peduli, makane beb, ojo lo-loan di media. Yen suaramu apik, barang kentrung sing apik, aja ngrokokne sing ceramah enek nggone gereja. Enak lho ngono kuwi, enak lho, ya ta. Terus yen kowe pinter ceramah sing apik-apik, ora usah kudu ngembruk-ngembrukke negara. Nah, enak lho sing ngono kuwi, ya enak lho. Sing rumangsa pinter, rumangsa bener, rumangsa berjuang kuwi ana. Orang nganggep liyane. Dek mergo apa? Dia belum paham syahadat. Nah, tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya orang yang terpuji utusan Allah. Itu pakai sesungguhnya loh ya. Nah, orang yang terpuji itu ya mereka dari golonganmu sendiri, dari ngalanganmu sendiri. Jadi tadi kalau berbuat terpuji itu siapapun dia adalah utusan Allah. Nah, siapapun dia, baik itu habib, ya, baik itu Pak Kiai, baik itu Pak Ustadz, kalau perbuatannya terpuji, lah itu utusan Allah. Itu Rasulullah yang harus kita hormati, yang harus kita sanjung. Tetapi kalau perbuatannya terkutuk, menyakiti dan sebagainya, itu utusan setan. Nah,
Ya utusan setan mau kita apa? Kan sudah dimarahi oleh Tuhan kok, sudah dimarahi oleh lingkungannya kok, oleh pertemanannya di medsos itu kok. Ya toh? Nah, jadi zaman edan ini jangan ikut-ikutan edan. Setengah-setengah edan aja juga ora patut, bok gabok. Yon, iki setengah edan ya ora patut. Ya toh? Nah, gitu. Jadi apa yang dimaksud bahwa orang terpuji itu anugerah dari Tuhan. Makanya harus minta perlindungan untuk jadi orang yang terpuji. Bukan jadi setan. Kalau jadi setan nggak akan dapat perlindungan elek-elek dikaplok uang sampean. Nah, kalau bojo dinesoni bojo yang perbuatanmu terkutuk. Nah, jadi kalau perbuatanmu tidak terkutuk alias terpuji, siapapun akan menyanjungmu. Nah, ya tak. Apalagi zaman sekarang ini senengannya membangkitkan masa lalu. Wis genah PKI zaman biyen tukang belai kiai-kiai. Ya ta? Malah saiki diungkit-ungkit dienggo meden-medeni meneh. PKI bangkit, PKI bangkit, PKI bangkit. Helah, mbel gedes telek kebuk. Jangan begitulah. Buat negara ini tentram. Kalau kamu membuat negara tentram, rakyat tentram, Pak itu yang ada di Jakarta sana itu ojo rame-rame. Kalau membuat tentram, membuat aman, damai, bahkan sejahtera, kamu itu utusan Allah, Rasulullah. Artinya apa? Itu persaksian yang harus saya saksikan, harus saya ketahui, harus saya akui sepenuh hati bahwa Anda Rasulullah. Tidak peduli dari kalangan manapun. Tidak perlu itu dari agama Islam, tidak perlu itu dari agama Kristen, Yahudi, dan agama-agama yang lain, bahkan tidak beragama. Kalau perbuatan terpuji, itu utusan Tuhan, utusan Allah. Ojo mbok sepeleke. Oh, bakal ciloko. Saiki enek keturunan Nabi kok ngelok-lokke karo wong sing berbuat baik. Ya manusia itu kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Ketika berbuat baik, ojo mbok lolokke. Nek ketika berbuat jelek, elekno. Kalau mau, kalau tidak, ya itu urusannya Tuhan, urusannya Gusti Allah itu. Kenapa urusannya? Ya, yahdi mayasya. Jare ngono bahasa Arab ya itu. Menunjukkan yang dikehendaki. Membuat orang baik sesuai yang dikehendaki. Nek pukul digawe bentuk elek-elek. Jadi orang jahat sebentar saja bisa. Namanya Tuhan kok. Bagi Tuhan kecil untuk menjadikan kita ini baik. Untuk menjadikan Habib itu baik. Misalnya buruk gitu ya. Untuk menjadikan Pak Kiai itu baik. Ustadz itu baik. Kalau misalnya Pak Kiai buruk atau Pak Ar buruk. Kelakuannya loh ya, kelakuannya. Nanti ada yang protes gini ya. Kecil bagi Allah itu. Karena Allah maha membolak-balikkan. Allah itu maha membolak-balikkan hati Anda. Jadi ini baru ngaji satu ya. Ngaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengetahui antara aku, Tuhanku, dan setan musuhku. Nah, aku ini, ya aku adalah manusia. Sing pongkrongannya seperti ini yang diberi nama. Nah, Tuhanku, kekasihku. Nah, kekasihku ya Tuhan, ya kena tuh ya. Membuat Tuhan sebagai kekasih. Harus sebut terus. Cara meminta pertolongan Tuhan itu harus selalu menyebut nama Tuhan. Kalau namanya Allah disebut di dalam hati terus-menerus tanpa terhenti agar jadi kekasih. Agar selalu rindu. Sesaat saja lupa, nah, itu rindu disebut lagi. Sesaat lupa, rindu disebut lagi. Kalau hatimu menyatu menyatu dengan Tuhan di hatimu, maka mesin ketuhanan, pasti kamu terpuji. Nah, kalau lupa tidak menyebut itu, ya saya tidak tahu. Ya mbuh ya di dalam hatimu itu, yang jelas bukan Tuhan. Tentu bisa saja itu setan. Hati-hati itu, kalau tidak nyebut nama Tuhan, hati-hati ya, hati-hati. Itu bisa jadi setan loh. Ya.
Jadi mesinnya cuma gitu, ditempelkan di dalam hati ini, disebut nama Allah, Allahu Akbar di dalam hati setiap saat tanpa terhenti, maka engkau akan mendapat petunjuk kebenaran. Jadi mendapat petunjuk kebenaran bukan ngarang. Nah, gitu. Kalau tidak ada di dalam hatinya ini, otak ini, pikirannya tidak disetir oleh Tuhan, hati ini tidak disopir oleh Tuhan, maka jadi orang suka menakut-nakuti, ya, bangkitkan PKI, nakut-nakuti itu rakyat jadi takut karena dulu dibelai begini para kiai-kiai, orang-orang NU belai semua itu dulu. Ya orang semua lah, tapi sampai sempat ketakutan, gitu. Tapi sekarang jangan dibangkitkan lagi. Kalau membangkitkan berarti menakut-nakuti. Oh, ayo kamu mau jadi setan atau apa gimana? Bahkan sekarang orang tidak mengerti syahadat bahwa sesungguhnya orang terpuji utusan Allah itu dia tidak paham. Nah, saya ngomong ini ada yang ngapir-ngapir kok. Bahwa Rasulullah itu hanya Nabi Muhammad saja yang lahir di Mekah itu iya mas, iya itu iya. Ya, tetapi kita ini Anda sekalian, kalau perbuatannya terpuji, menolong orang, mengasih makanan orang, membagi-bagi uang pada orang, berbagi rezeki, itu juga utusan Tuhan. Itu juga Rasulullah. Jadi kita berbagi rasa ketuhanan yang saya bagikan, ya saya tidak membagikan rasa kesetanan, ya. Tidak membagi rasa setan, ya. Karena apa? Rasa setan itu tidak enak, tidak mengenakkan. Nah, jadi jangan heran mesin ini kudu digondeli. Opo sampean pengen jadi setan, ya lalekno. Tuhan itu dalam hatimu, buang aja kalau mau pengen jadi setan. Tapi kalau pengen dapat perlindungan Tuhan, agar dapat petunjuk, jadi orang baik, jadi orang yang super baik dan sebagainya, ya yang penting jangan jadi Tuhan saja, ya mirip-mirip gitu, tapi jangan jadi Tuhan, ya. Ajaran Tuhan itu tancapkan dalam hati, ya. Asal hatimu ada Tuhan yang selalu menyebut dalam kondisi apapun, mau bekerja, yang petani bekerja, yang sopir ya nyopir, yang pegawai di kantor ya sambil nulis begini, hatinya selalu baca Allahu Akbar, selalu melafatkan Allahu Akbar. Pak Menteri itu juga kalau pas sidang ya hatinya Allahu Akbar, biar dituntun dalam membuat sidangnya. Pak Presiden itu juga iya, setiap pidato atau sidang apapun hatinya ada Tuhannya, pasti dibimbing ke arah kebenaran, ya. Itu siapapun itu, nek perlu gawe anak, ya, gawe anak itu hatinya juga selalu baca Allahu Akbar. Kalau gawe anak itu loh, jangan lupa anakmu biar jadi anak yang baik. Nah, gitu ya. Itu dalam kondisi apapun agar mendapat petunjuk kebaikan.